merah-merah sampai mie yang di dalam perutnya tuh ya guys keluar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir ceritaku. Oke, di cerita selanjutnya aku mau ngebahas tentang kisah nyata seorang wanita yang bertahan hidup dari insiden mengerikan guys, dimana dia itu diperkaos, ditikam, dan sampai-sampai tuh dikeluarkan isi perutnya guys. Wanita tersebut bernama Alison Botha, dan kisah ini tuh udah difilmkan guys ya, yang berjudul Alison, yang rilis tahun 2016. Kalian bisa cek aja. Nah, lalu seperti apa sih kronologinya sampai-sampai kok bisa sesadis itu? Yuk langsung aja mari kita bahas. Nah, pada tanggal 18 November tahun 1994, kisah nyata ini dialami oleh Alison Botha, seorang pekerja asuransi berumur 27 tahun. Nah, insiden tersebut tuh terjadi di kota kelahirannya, Port Elizabeth, Afrika Selatan. Nah, bermula pada sore hari, Alison Botha ini lagi piknik bersama bestie-bestinya, gengs, menikmati pemandangan laut tepi pantai di pinggiran kota. Suasana itu kayak adem kali guys, kayak kalau kita ke pantai ya gitulah ya, rasanya tuh plong kan ya. Begitu juga dengan Alison guys, dia pun gak punya firasat aneh-aneh bahwa dia tuh nantinya akan mengalami kejadian mengerikan, penyiksaan sadis yang belum tentu bisa terjadi oleh semua orang guys. Nah, sore pun berganti malam, Alison beserta teman-temannya menghabiskan waktu bersantai, ngobrol-ngobrol sambil makan es krim, ya biasa lah ya kan ya, nongki-nongki di rumahnya Alison. Nah, waktu terus berlalu, tak terasa jam sudah menunjukkan pukul jam 10 malam. Alison memutuskan untuk mengantarkan beberapa temannya pulang ke rumah masing-masing guys. Udah tuh kan nganterin ya kan, habis itu tuh baliklah Alison ke rumah. Nah, di sini nih awal insiden itu terjadi guys. Nah, selepas dah tuh nganterin beberapa teman-temannya, Alison langsung balik ke rumah. Beberapa saat kemudian sampailah Alison di depan rumahnya. Namun ada yang ganjil guys. Alison kayak bingung, kok ada mobil asing di tempat biasa dia parkir. Intinya tuh nggak kenal tuh mobil punya siapa. Dilihat juga bukan mobil orang yang komplek di sekitar rumah ya kan ya. Jadi mobil tersebut tuh mobil siapa guys? Jadi tanpa mikir panjang, Alison tuh putar arah untuk mencari parkiran yang kosong di area sekitar rumah. Nah, selang beberapa menit akhirnya menemukan, namun agak jauh dari rumahnya guys. Nah, ketika Alison turun nih dari mobil, tiba-tiba dari arah belakang didatangi seorang pria baju serba hitam-hitam guys, menodongkan sajam ke arahnya guys. Sontak Alison pun kaget dong, merinding, napas pun gak beraturan, badannya lemas banget, intinya tuh gak karu-karuan ya guys ya. Gak bisa berkata-kata apalagi bergerak guys. Nah, di tengah tak bisa apa-apa tuh sambil mendengarkan si pria tersebut ngomong guys, kalau kamu ingin hidup, masuk kembali ke mobil, katanya gitu guys. Nah, saat itu Alison cuma bisa menuruti instruksi dari si pria tersebut, lalu berharap nyawanya tuh selamat guys, nggak peduli mau uang atau barang yang dicurinya, intinya tuh berharap selamat aja gitu ya guys ya. Nah, setelah itu Alison masuk ke mobil, diikutilah pria tersebut masuk. Lalu Alison disuruh untuk menyetir mengikuti arah yang dikatakan pria asing tersebut. Nah, di perjalanan tersebut henti-hentinya menodong sajam ke arah Alison guys. Juga masih sempat-sempatnya nih si pria tersebut tuh memperkenalkan dirinya guys. Nah, pria tersebut ternyata bernama Clayton. Dia tuh nggak berencana mau ngapa-ngapain ya sama Alison, intinya membunuh Alison gitu lah ya. Nah, dia cuma ingin meminjam mobilnya, kata si pria tersebut. Nah, setelah mendengar itu, Alison tuh dengan terbata-bata menyuruhnya untuk mengambil aja tuh mobil, uang, dan memintanya untuk diturunkan di jalan aja guys pada saat itu.
Nah, namun tidak ada tanggapan dari pria yang bernama Clinton ini guys. Malah menyuruh Allison untuk tetap jalan tanpa tujuan yang jelas. Nah, saat di tengah-tengah perjalanan nih, mendadak si Clinton ini menyuruh Allison untuk menepi jalan guys. Ada apa ya guys ya? Mobilnya suruh di tepi guys, menepi gitulah ya. Nah, tiba-tiba ada seorang pria lagi nih langsung masuk ke mobil, naik di kursi belakang mobil. Ternyata dia temannya Clinton guys. Ia langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Thanos. Nah, setelah beberapa menit mobil berjalan, tibalah nih di sebuah lahan kosong dekat dengan pedesaan yang nggak tahu itu tuh lokasi di mana. Waktu itu kondisi malam hari dan area tersebut tuh sepi banget guys. Hanya ada Allison dan dua pria, Clinton dan si Thanos, yang sewaktu-waktu nih bisa aja menghabisi nyawa Allison guys. Nah, Clinton lantas menyuruh Allison untuk turun di area lahan kosong tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya guys? Yuk kita masuk ke kronologi yang mengerikan ini. Nah, setelah menyuruh Allison turun dari mobil, kedua pria tadi kenal itu tuh mulai aneh-aneh guys. Mereka melakukan pelecehan guys, bener-bener di luar nalar banget ya guys ya. Allison tuh diperkaos berkali-kali oleh kedua pria tersebut. Di sini Allison tuh bener-bener udah nggak bisa berkata-kata lagi, perasaan tuh campur aduk untuk memahami apa sih yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, selepas diperkaos gitulah ya, di aneh-aneh pokoknya ya. Pikiran Allison tuh udah berakhir sampai situ aja tuh. Namun kedua pria tersebut tuh berusaha mengeksekusi Allison guys, dengan tujuan menghilangkan jejak. Nah, Allison yang berusaha memohon untuk dibebaskan tapi tidak didengarkan oleh kedua pria tersebut. Aksinya semakin menjadi-jadi guys. Nah, di sini aku nggak bisa ngejelasin secara detailnya kondisi Allison saat itu ya guys ya, karena YouTube itu sensitif banget, bisa kena peringatan gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada intinya kondisi badan Allison tuh penuh merah-merah sampai mie yang di dalam perutnya tuh ya guys keluar guys, sesadis itu guys. Nah, alhasil Allison tuh berusaha menguatkan dirinya untuk tetap hidup walaupun udah nggak berdaya guys. Nah, saat itu Allison tuh berjalan terkobok-kobok sambil memegang leher dan perutnya guys, soalnya yang kena tuh bagian leher sama perutnya. Nah, Allison tuh sempat beberapa kali jatuh dan pingsan dalam usaha bertahan hidup. Nah, singkat cerita, Allison berhasil ke tepi jalan dan berharap ada orang lewat yang menolongnya guys. Mobil pertama datang langsung mengabaikan Allison ya guys ya. Lalu kemudian ada mobil lagi datang kedua lalu melewati Allison dan langsung menelpon layanan unit emergency rumah sakit guys. Lama kemudian layanan rumah sakit datang dan langsung membawa Allison ke rumah sakit dengan sigap Allison langsung dioperasi. Nah, setelah selesai dioperasi, Allison tuh berangsur-angsur membaik ya guys ya. Nah, di sini Allison tuh bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup guys. Lalu gimana sih dengan pelakunya? Yuk kita masuk ke penangkapan pelaku. Nah, keesok harinya Allison tuh didatangi oleh polisi nih. Nah, mereka ini membawa beberapa dugaan foto pelaku dari kejadian ini. Dari beberapa foto, akhirnya menemukan dua orang pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian polisi ini langsung bergerak cepat untuk menangkap pelakunya guys. Nah, singkat cerita, akhirnya pelaku itu ditemukan dan dalam persidangan pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat atas kejahatan yang dilakukan, yaitu penculikan, memperkaos dan percobaan eksekusi guys. Nah, saat ini Allison mempunyai dua anak dan menjadi pembicaraan untuk menguatkan orang-orang yang pernah mengalami hal seperti dirinya guys. Sekian dari kisah Allison yang selamat dari eksekusi yang menimpanya dan berusaha untuk melanjutkan hidup.
kejadian tersebut tidak pernah dibayangkan sebelumnya dan kita juga tidak tahu ya hari esok akan terjadi apa. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.